atau ada apa gitu Mas ya? Pengalaman pribadi pasti itu ada. Cuman saya kenapa ini saya angkat jadi lagu karena mungkin bukan saya aja yang mengalami muntaber, karena hampir setiap orang pasti mengalami, kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku gitu. Mungkin menurut saya kayaknya hal-hal muntaber itu hal yang lumrah lah. Kadang-kadang kita misalkan kalau sama seseorang misalkan nggak setuju atau nggak suka, mau ngomong nggak enak, kita ngilang aja deh gitu, mundur secara bertahap gitu, nggak mau ngomong gitu, ini kemana nih orang gitu, tiba-tiba kok ngilang, oh ya udah berarti artinya putus, tapi nggak usah ngomong lah gitu. Oh ya, ini kalau diingat-ingat masih ada ceritanya sama kayak Mas Bimo sama Mas Sarah. Iya, kayaknya begitu, makanya dari kemarin lagu yang dibuat juga kan, kemarin lagu yang dibuat sama Mas Bimo juga kan masih ada cerita Mas Sarah. Yang betul. ini juga kayaknya sama juga cerita kisah cinta kalian. Ya. Jadi aku dengar lagu ini waktu aku pertama kali ke rumah AA suka bilang ini lagu bagus, yang AA nyanyiin dan keren lagunya. Terus dari situ udah suka banget, sekali dengar lagunya kan memang suka banget karena isi listening, terus menyuarakan suara hati aku. Jadi emang sering banget nonton mau pilih. Jadi kan belum launching pun emang aku sering nyanyiin gitu kan, dari malah lebih dari lagu Maaf yang aku nyanyiin, aku lebih sering nyanyi lagu Muntaber sebetulnya, karena ngerasain nggak hanya sekali tapi berkali-kali, jadi paham banget isi lagu dan tapi jujur ya Mas itu nggak mau dengar kalau nyanyi Muntaber, dia nggak mau dengar, ngerasa ya Mas. Jadi ya suka aja sih, semoga bisa diterima juga di Belantika Musik Indonesia, gitu aja sih dari aku. Kalau dari itu sendiri bentar ya. Ini lagu yang seharusnya ku nyanyikan andai saya gak sakit, maka tuh aku merasa ini udah takdirnya, meski bukan aku yang nyanyiin, tapi nyawaku sangat ada di sini karena aku juga bantu nyempurnain lagu ini dari awal. ya. Mas, mungkin tanggapannya gimana ya? Tanggapannya Mas Ibnu tentang lagu ini kan dibawakan sama Mas Azatan, gimana sih Mas? Gimana gue? Iya, ini kan lagu ini kan 12 tahun yang lalu, Ya. seharusnya dinyanyikan sama Mas Ibnu. Dan sekarang kan akhirnya dibawakan sama Mas Azatan nih Mas. Iya, mungkin tanggapannya Mas Ibnu nih gimana dengan suara yang seperti ini? Dengan lagu yang dibawakan sama Mas Azatan ini? Lain aja. Jadi itu pernah ceritain Oh ya, maksudnya jadi lagunya ya udah dikeluarin aja sama Septa gitu, maksudnya dia sudah ikhlas, artinya itu kan merasa perasaan seharusnya mungkin kalau nggak sakit mungkin lagu ini dia yang nyanyiin, tapi karena memang keterbatasan akhirnya dia sendiri sudah merelakan, udah bawain sama Septa, paling seperti itu ungkapan dari hatinya Ibnu. Dan lagu ini kan juga 12 tahun yang lalu ya Mas? Iya. Mas Diki. Kenapa baru sekarang gitu lirik lagu Muntaber ini? Ya kan waktu itu kita juga vakum juga kan, setelah album kedua dengan label kita ada masalah yang royaltinya yang tidak beres sampai sekarang, akhirnya sampai kita stuck gitu ya, nggak bisa mau jalan juga kita gimana gitu, sementara kehidupan kita juga masing-masing punya kebutuhan kan. Ya akhirnya kita masing-masing jalan, akhirnya sampai titik paling terendahnya Ibnu sakit. Nah itu kita udah jarang ketemu tuh, kumpul lagi setelah Ibnu di panti. Itu sebetulnya kenapa kita momennya kita LKC bawa bangkit lagi, karena dari dorongan dari Ibnu juga untuk udah bangkitkan lagi LKC, cari vokalis baru dengan audisi. Itu sebenarnya dari ide gagasan dari Ibnu sebenarnya yang mendorong kita kumpul. Muntaber ini sendiri
prosesnya seperti apa sih dan sejak kapan sih kabar ini? Ya, jadi komitmen kita setelah audisi itu selesai, kita dapat vokalis Elzeta, kita waktu itu langsung kita buat singlenya. Maksudnya kita langsung rekaman dan lagunya memang sudah dibuat kan sama Arif 11 tahun lalu. Cuma waktu itu kita ada beberapa pilihan waktu itu. Pilihan itu kita sesuaikan juga dengan Elzeta, karakter vokalnya kan lebih cocok yang mana gitu. Dan ternyata memang jodohnya lagu Muntaber itu jatuhnya ke Elzeta yang jadi single pertama El Kasih sebuah ini. Kita rekaman di seminggu setelah audisi selesai kita langsung rekaman, terus kita buat video klip dan akhirnya kita launching hari ini. Tapi butuh proses berapa lama untuk audisi mencari vokalisnya ini? Audisinya itu diselenggarakan bulan September, finalnya Desember 3 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan. Nah 4 bulan itu akhirnya kan menemukan Elzeta gitu kan. Nah itu jangka waktunya cuma seminggu mencocokkan karakter vokal dengan lagunya itu sendiri. Itu bagaimana cara mencocokkannya itu? Ya kita ada beberapa lagu, cuman apa ya, ngelihat karakter Zeta dari awalnya kita audisi kita udah bisa menilai bahwa kayaknya ada lagu Muntaber itu cocok sama dia dinyanyiin. Nah ternyata kita coba dulu workshop lah ya, istilahnya workshop. Kita coba dulu main pakai gitar akustik. Ternyata memang karakternya Zeta di lagu Muntaber ini menurut saya dapat cocok untuk dia nyanyiin gitu. Di antara lagu-lagu lain sebetulnya kan ada dari Ali juga, ada lagu dari Fajar. Cuman yang paling cocok untuk dinyanyiin Elzeta untuk membawa hits single pertama El Kasih Ribon ini kayaknya memang lagu Muntaber jodohnya dia. Nah Elzeta gimana dengan bergabung ke El Kasih sendiri seperti apa nih? Saya bergabung dengan El Kasih ini perasaannya percaya ya, karena bagaimanapun El Kasih ini idola saya sejak dulu kan. Jadi senang, bahagia, campur aduk, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sempat ini nggak ngobrol dulu? Waktu itu menyanyi berapa peserta sehingga bisa masuk? Waktu itu banyak ya, pas pertama audisi itu banyak banget. Nah, saya itu pas dipanggil ke sini itu udah dipilih dari sekian ratus orang ya, saya 8 kandidat dan itu jauh-jauh semua. Ada yang dari Lombok, dari Bengkulu, dari juga ada dari Lampung, Bekasi, Depok, sama Tangerang. Saya dari Tasikmalaya. Untuk El Kasih sendiri sebelumnya sudah ngobrol sama Ibnu belum untuk mencari vokalis baru itu sendiri gitu? Sempat ngobrol nggak sama Ibnu untuk vokalis El Kasih sendiri? Iya, pokoknya segala sesuatu kegiatan El Kasih pasti kita diskusi dulu dengan Ibnu, dan itu juga kasih kontribusi ide dan segala macam. Dan awalnya memang El Kasih Ribon itu memang awalnya ide dari Ibnu juga. Waktu kita jenguk ke panti, waktu dia masih di panti itu kita jenguk. Waktu kita jenguk ke sana kita nggak ada pikiran untuk membangkitkan El Kasih lagi gitu, nggak ada. Tapi itu bilang cari vokalis. Nah itu Ibnu bilang cari vokalis itu yang bikin kita jadi tergerak, termotivasi untuk mewujudkan El Kasih ini. Dan untuk mewujudkan itu kita kan perlu waktu yang tadi bilang audisi itu. Nah selama mengisi waktu itu kita rilis waktu itu sifatnya featuring El Kasih Legacy itu yang kita telah rilis itu Ketinggalan Cinta di Recycle dan Maaf yang featuring Febri Verona itu. Nah itu dalam rangka kita mengisi waktu sebelum kita mendapatkan vokalis El Kasih Ribon ini. Jadi segala sesuatunya memang kita selalu diskusi bersama-sama. Ini kan judulnya judul tanpa berita. Nah ini judul emang udah dari pertama apa emang karena sekarang lagi fenomena ghosting juga nih? Enggak, dari pertama udah justru judul duluan. Saya dulu dari
dari tahun 2010 lah ini lagu udah muntaber namanya. Bukan karena ghosting, bukan. Jadi memang udah muntaber dari awal, udah muntaber justru karena sekarang ghosting kok menurut saya kok kayak nggak pas gitu. Kayak berbarengan gitu. Ya makanya saya bilang ghosting bahasa kerennya lah. Kalau muntaber tuh kayaknya lebih Indonesia banget. Muntaber, mundur tanpa berita. Itu kan artinya sama aja sebenarnya sama ghosting. Udah ada beberapa lagu kan. Ya kan calon album ketiga itu kan udah ada beberapa lagu. Ada lagu saya, ada beberapa lagu dari teman-teman yang lain juga. Nah mungkin muntaber inilah yang terpilih untuk single Reborn gitu. Karena disesuaikan tadi dengan vokalis Septa yang menurut kita Septa cocok untuk bawain lagu ini gitu. Karena kan pasti kita cari yang cocok kan, karena belum yang nyanyi bukan Ibnu kan. Yang nyanyi bukan Ibnu, dari beberapa lagu yang sudah kita stok lokasi dulu yang kita pending, akhirnya muntaber yang paling cocok dinyanyiin oleh Septa. Sorry lupa nanya, kenapa disingkatnya muntaber? Kenapa harus disingkat? Menurut saya itu judul yang sangat catchy. Pikirannya muntaber kan? Ya justru orang akan bertanya kan, kenapa muntaber? Dan bisa menjadi pertanyaan gitu. Bisa menjadi orang muntaber, mundur tanpa berita. Dan itulah. Kalau mundur tanpa beritanya mungkin ya biasa-biasa aja sih. Gitu. Muntaber ini dapat ya kita sih berharap apa bebas ya, berharap pengen menggebrak industri musik yang sedang tidak bergairah ya, tidak bergairah karena situasi COVID yang tidak kesudahan nih. Dan itu harapan pertama. Harapan kedua ya pasti harapan semua orang juga semoga kasus COVID ini segera tuntas, segera berakhir dan kita bisa lebih bisa beraktivitas dan berekspresi lagi seperti kondisi normal di segala bidang. Dan yang ketiga ya kita berharap juga ada rezeki dari sini gitu ya, karena ya itu udah hukum alamnya seperti itu. Kita membuat satu di dunia industri ya, kita berharap ada tiba baliknya bisa membantu kita dalam hal rezeki. Oke aja Amin. Dan untuk Septa malam hari ada harapan sebagai vokalis baru. Harapan saya pasti bisa booming ya seperti dulu, bahkan lebih dari dulu lah. Dan karya-karyanya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia tentunya dari semua kalangan. Bahkan luar Indonesia pun bisa menikmati lagu ini. Ini mungkin yang lebih yang mau kita ceritain lagi, SRK ini tadinya L fans sejati El Kasih yang akhirnya menjadi vokalis utama El Kasih, yaitu mungkin bagi SRK itu adalah perjalanan hidupnya yang sangat mempunyai nilai historis bagi dia mungkin, karena sesuatu yang dia idolakan sekarang bisa bersama-sama berjuang bersama-sama. Jangan lupa subscribe ya.